Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Bersama saya Rizky Nur Aziza. Dan saya Misbahul Munir. Kali ini kami akan menemani Sobat Menara Kampus TV sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kak Munir tahu nggak sih kalau di bulan Ramadan tuh kayaknya kita terasa sibuk banget gitu. Betul banget Kak. Kayaknya tuh emang di bulan Ramadan tuh banyak banget acara. Mulai dari reuni, bukber. Tapi kalau ngomongin bukber, enaknya buka itu dengan yang manis-manis Kak. Kayak saya. Kayak saya nggak sih? Boleh juga. Boleh juga gitu. ya. Nah, Sobat Menara Kampus TV, kalau kalian juga nonton Sabar setiap harinya itu juga ibadah loh. Masa sih? Betul banget. Seperti tema yang akan kita bahas kali ini Kak, yaitu memaksimalkan ibadah di malam-malam Ramadan bersama Dr. Haji Nur Aris MAG selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Kudus. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Masih semangat ya Pak? Insyaallah semangat. Alhamdulillah. Nah, buat Sobat Menara Kampus TV, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Nur Aris, saksikan jeda berikut ini. Tetap di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Sobat Menara Kampus TV, beribadah di malam bulan Ramadan tidak hanya sholat tarawih aja loh, tapi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan. Nah, betul sekali. Tapi untuk sebelum kita bahas lebih dalam, mending kita langsung tanyakan kepada sang ahlinya nih Kak. Betul banget Kak. Monggo Bapak Dr. Haji Nur Aris MAG. Pak, apa saja ibadah yang bisa kita lakukan di malam-malam Ramadan agar Ramadan kita lebih spesial dan bermutu, Pak? Jadi sebenarnya banyak ya yang bisa kita lakukan ya. Apalagi yang namanya ibadah itu kan bisa bermakna luas. Ya. Taraweh biasa, gitu ya. Tahajud biasa, gitu kan. Tilawatul Quran biasa. Mainstream. Mainstream. Yang jarang dilakukan untuk bisa menambah mutu dalam ibadah berbulan Ramadan itu tadarus yang artinya adalah kajian. Jadi tidak hanya membaca Quran saja, meskipun bacanya sudah ibadah, tetapi mendalaminya, mengkajinya, mengambil inspirasi darinya, nah itu tentu lebih berkualitas untuk menambah kehidupan beragama kita, gitu. Kak Munir ya. Yeah. Nah, terus nih Bapak, bagaimana ibadah malam yang khusyuk tentu sangat berhubungan dengan niat terasa lebih dalam dan penuh makna. Tanpa sekedar rutinitas itu seperti apa menumbuhkannya Bapak? Iya, persoalan niat itu kan sebenarnya terkait dengan qasdul qalb. Jadi niat itu kan sebenarnya kan mahalluhu kan di hati gitu ya.
apa sih sebenarnya yang menjadikan motivasi kita melakukan itu? Itulah niat. Betul, iya. Gitu. Orang taraweh rajin tapi niatnya biar tampak soleh. Nah, misalnya, atau hanya ikut-ikutan saja niatnya biar kelihatan nggak ketinggalan gitu kan. Itu juga bagian dari niat. Nah, gitu ya. Nah, kalau terkait dengan khusyuk, sesungguhnya Al-Qur'an itu sudah menjelaskan loh ya terkait dengan khusyuk itu. Jadi orang-orang yang khosyiin itu artinya adalah orang-orang yang menyadari bahwa dia pasti akan bertemu Tuhannya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Setiap sholat, ibadah atau apapun di dalam struktur berpikir kita didasari pada saya akan ketemu dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Bertemu apa? Bertemu pada Allah itu ya toh, itu adalah kematian. Itulah hakikat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di Al-Qur'an sudah menjelaskan, itulah orang-orang khosyiin. Maka kalau niat kita mau ditata dalam menjalankan ibadah Ramadan atau apapun, ya, semua ibadah yang kita lakukan itu, ya niatnya itu kita akan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kapan? Ya kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi yakin pasti akan bertemu ya, dan akan kembali kepadanya. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke siapa? Nah, biasanya kalau kita mengucapkan itu ketika orang meninggal. Itu yang harus menjadi dasar. Demikian Sobat Menara TV ya dan lain sebagainya. Mari kita niatkan posisi itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa membawa kekhusyuan. Amin. Ya. Tapi Pak, kita kan manusia penuh dengan kesibukan lah. Sok sibuk istilahnya. Iya. Dari pagi sampai sore gitu kita sibuk. Tapi gimana Pak? Kira-kira jenengan ada tips agar malam itu kita beribadah secara nikmat, khusyuk, tanpa beban, pokoknya ringan aja Pak gitu. Iya. Gimana Pak cara? Jadi gini, ibadah itu terkait dengan kesibukan kita. Itu tidak dimaknai sebagai banyaknya ibadah, tetapi kualitas dari ibadah itu. Belum tentu yang tahajudnya di malam hari tiap malam itu berkualitas, ketika besoknya dia bekerja harus melayani orang, nggak melayani karena tidur ngantuk. Nah, itu kan nggak berkualitas namanya. Atau malam itu tidak tidur, ya, ibadah terus, tapi besok paginya harusnya dia bekerja menjalankan kewajibannya, malah yang wajib nggak dijalankan. Nah, itu namanya kualitas ibadah. Nah, bagaimana kalau kita sibuk, ya sudah, kita laksanakan ibadah, tidak perlu berpikir harus banyak. Tetapi tadi itu, khusyuk tadi itu, sholat tahajud 2 rakaat cukup. Tidur setelah itu, besok supaya bisa kerja lagi, melayani orang. Kalau memang kerjaan pelayanan ya, nah, seperti saya misalnya dosen harus melayani mahasiswa yang datang, bimbingan dan sebagainya. Lah kalau saya malam itu nggak tidur hanya untuk ibadah, besoknya ngantuk, nah, kan nggak melayani dengan baik, gitu kan? Ya, tapi tergantung orang masing-masing, tingkat kesibukannya juga beda-beda. Tapi esensinya adalah bahwa ibadah itu bukan dalam arti banyak-banyakan, lama-lamaan, bukan itu, tapi secukupnya. Karena berlebihan itu juga tidak dibenarkan, gitu ya. Nah, itu Kak Munir kira-kira. Oke, betul Pak. Ya. Makasih Bapak Pak. ini biasanya kan ketika puasa banyak teman-teman yang kayak tidur aja deh gitu ya Pak. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan atas godaan tersebut? Iya, biasanya sih kalau Ramadan itu semangat itu menular. Nggak seperti di bulan-bulan yang lain. Itu ya, biasanya yang biasanya ngantuk itu nggak ngantuk. Nah, tapi kalau tetap ngantuk gimana? Karena seharian sudah capek kerja dan sebagainya gitu ya. Ya ngantuk saja. Nanti saat bangun bisa melafalkan Quran, membaca Quran, mentadaruskan Al-Quran dan sebagainya. Intinya gini, jangan sampai niat ibadah tetapi kemudian memberatkan diri sendiri. Gitu. Dan itu sebenarnya sudah tidak sesuai juga ya dengan yang diharapkan dari agama ini. Dan agama ini sebenarnya kan memudahkan.
Itu kan menyulitkan. Kalau ngantuk capek ya udah istirahat. Ibadahnya kapan? Nanti kalau sudah bisa bangun, sudah istirahat cukup. Nah, baru ibadah. Apa saja ibadahnya terserah lah ya. Ngomongin soal ibadah nih Pak, Iya. sepertiga malam kan, sepertiga malam terakhir ya, Hmm. adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa Pak. Tapi Hmm. mengapa waktu ini tuh sangat diistimewakan Pak dalam bulan Ramadan? Anu, Terus apakah Bapak ada doa khusus Pak untuk Oh, malam ini? 10 hari terakhir ya Iya, dari betul. bulan Ramadan itu memang sejarah riwayat banyak yang menceritakan Rasulullah SAW itu memang lebih giat ya ibadahnya di 10 hari bulan Ramadan. Karena ada juga banyak riwayat yang menceritakan itu kan kemungkinan Lailatul Qadar. Qadar gitu ya. Makanya kemudian lebih bersemangat di 10 hari terakhir itu sepertiga bulan Ramadan yang paling akhir itu ya. Nah, memang kalau bicara tentang Lailatul Qadar, itulah yang salah satu menjadi penyemangat kita karena memang keagungan malam itu. Kan jelas ya itu ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi at-tanazzulnya malaikat itu menjadi salah satu ini keunikan, kelebihan dan keistimewaan dari sepertiga malam karena diprediksi oleh para ulama gitu ya mulai tanggal 21 sampai ke hari 30. terakhir bulan Ramadan itulah malam-malam yang kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Nah, salah satunya itu sebabnya sehingga sepertiga Ramadan paling akhir itulah yang kemudian dianggap ini ya oleh bagian umat Islam berdasarkan keterangan ulama itu kita harus lebih rajin lah di situ. Ya, itu kira-kira begitu. Oke, Wah, Masya Allah. ya. Ini bermanfaat sekali penjelasan dari Bapak Nur Aris tentang memaksimalkan ibadah di malam-malam Iya. bulan Ramadan. Betul sekali. Sepertiga malam itu adalah waktu yang pas untuk meluncurkan doa-doa kita supaya cepat dikabulkan gitu Pak. Iya, Termasuk doa betul, jodoh Kang berarti, Munir. Pak. Waduh, Pokoknya doa apa saja yang baik gitu kan. Ya tentu apakah semua doa langsung dikabulkan kan juga Allah Ta'ala yang paling tahu apa yang sesungguhnya terbaik bagi kita. Maka jangan pernah berhenti berputus asa untuk berdoa. Itu. Oke Sobat Menara Kampus TV, kita masih banyak obrolan-obrolan lagi yang bakal menemani kalian menunggu waktu buka puasa. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan program studi yang melahirkan mahasiswa berkemampuan di bidang komunikasi dan penyiaran berpeluang berkarir di berbagai media, mulai dari televisi, radio, hingga media sosial seperti YouTube. Di samping itu, juga dapat bekerja di sektor lain seperti di divisi Public Relation. Kemudian, berbekal ilmu keagamaan yang diperoleh dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa pun berpeluang menjadi seorang jurnalis muslim di berbagai media penyiaran Islam. Bidang pekerjaan yang menjadi prospek utama dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam adalah berkarir di industri media seperti stasiun pertelevisian, media cetak, wartawan, reporter, news anchor, jurnalis Islam, pendakwah, dan tenaga pendidik. Kembali lagi di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Terima kasih buat Sobat Menara Kampus TV yang telah menyaksikan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Haji Nur Aris MAG dengan tema maksimalkan ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Betul sekali. Abis nonton acara Sabar kali ini kita langsung tergugah untuk terus beribadah walaupun di malam hari. Tapi ibadahnya nggak cuma taraweh. Ada banyak ibadah lain yang bisa kita bangun di malam hari, Kak. Betul, jadi kita harus semangat ya Kak untuk beribadah di malam-malam bulan Ramadan. Betul sekali. Tapi untuk menutup sore hari ini, kita kasih closing statement untuk Sobat Menara Kampus TV yang berada di studio maupun di rumah dari Bapak
Nur Haris. Monggo Bapak Ya, dipersilakan. terima kasih Sobat Menara Kampus TV yang di rumah dan juga yang di studio. Satu hal yang pasti bahwa ibadah di malam Ramadan itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Ibadah apa saja, baik mahdhoh maupun yang ghairu mahdhoh. Namun untuk meningkatkan kualitas kita di dalam ibadah kita selama bulan Ramadan ini, terutama yang biasanya adalah membaca Al-Quran, ya, kita tingkatkan tidak hanya membaca Quran saja, karena Quran ini hadir untuk memberikan petunjuk pada kita semua, sebagai inspirasi kita semua. Maka satu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu ibadah kita adalah dengan mengkajinya, mempelajarinya, gitu ya, sehingga bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Wah, Wah, terima kasih sekali Pak. Kita Iya. jadi buat teman-teman yang mungkin sedang gundah dan kehilangan arah, Al-Quran adalah jawaban untuk kalian. Betul. Iya sekali, Nah, terima Masya kasih ya Bapak sudah Sama-sama. berbincang-bincang tentang sama kita dan Iya. juga sudah memberikan ilmunya, pengetahuannya untuk Sobat Menara Kampus TV semuanya. Oke, terima kasih Bapak. Dan saya, Misbahul Munir sebagai host, pamit undur diri. Saya Rizky Nur Aziza. Kita pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.